brought into this world to be abandoned, but I am irrevocably alone. Di awal cerita menampilkan seorang wanita bernama Mary yang tampak sedang menulis cerita horor di kuburan ibunya. Mary diturunkan hobi menulis dari sang ayah. Ayahnya bernama William Goldwyn. Ibunya sendiri adalah Mary Wollstonecraft. Ya, mirip dengan namanya. Ibunya meninggal setelah melahirkan Mary saat berusia 10 hari. Mary yang tampak selesai menulis lalu pulang ke rumahnya. Di sana, Mary tinggal bersama ayah dan ibu tirinya, serta saudari tirinya bernama Claire Claremont yang sangat dekat dengannya. Malam harinya, Mary kembali melanjutkan untuk menulis cerita horornya. Saat menulis, si Claire terlihat mengigau dan seketika itu Mary pun menenangkannya. Setelah itu, Mary melihat foto ibunya dan sepertinya merindukan sosok sang ibu. Kemudian tak lama sang ayah datang lalu berkata kalau ibu Mary adalah sosok wanita yang hebat. Dan kemudian ayahnya menenangkan Mary. Warriors like your mother are never long for this world. Esoknya terlihat Mary melanjutkan menulis cerita hantunya. Mary tampak duduk menyendiri di ruang buku. Saat itu ibu tirinya sedang mencarinya yang kebetulan sedang tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan kemudian menemukan Mary di ruang buku. Melihat Mary memegang buku, ibu tirinya mengambil paksa buku Mary. Tentu saja Mary tak memberikan bukunya itu. Mary yang menarik bukunya membuat ibu tiri itu terjatuh. Tak lama ayah Mary pun datang. Dengan segera ibu tiri ini mengadu kepada ayahnya Mary, seolah diperlakukan tidak baik oleh Mary. Malam harinya Mary yang sangat menderita di rumahnya, tampak sang ayah menyuruh Mary untuk tinggal di tempat teman lamanya, yaitu di kediaman William Baxter di Skotlandia untuk menenangkan diri. Dan berharap agar Mary lebih bahagia di sana. Yap, esoknya Mary pun berangkat. Claire yang melihatnya pergi terlihat begitu sedihnya. Find your own voice. Setibanya di rumah William ternyata mempunyai anak perempuan bernama Isabel. Mary dan Isabel pun berteman baik. Malam itu, Isabel mengajaknya keluar untuk menikmati malam. Di sana, Mary sedikit bercerita bahwa ibunya meninggal dunia setelah melahirkannya. Mendengar itu, Isabel pun menjadi prihatin. Saat malam, di sebuah pertemuan, terlihat Mbak Mary bertemu dengan seorang penyair radikal yaitu Percy Bysshe Shelley. Jadi kenapa disebut radikal sob? Sebab karyanya yang berjenis ateisme cenderung membahayakan dirinya sendiri. William mengenalkan si Shelley ke Mary dan akhirnya mereka pun mulai dekat. Saat itu, Shelley mulai membacakan puisinya. Mendengar dan melihat itu, Mary pun semakin menyukainya. Audience ideas remain mere words on a page. Esoknya, tampak Isabel memberikan surat dari rumah Mary. Surat itu berisi bahwa Claire sedang sekarat di rumah mereka. Setelah membaca surat itu, Mbak Mary pun memutuskan untuk langsung ke London. Singkat cerita, Mary sampai di rumahnya. Ketika melihat kondisi Claire yang sedang terbaring, tak lama Claire berkata, "Alhamdulillah akhirnya kau kembali." Ternyata Claire tak benar-benar sedang sekarat. Ia melakukannya karena hanya ingin Mary kembali. Rindu sekali ya. Esoknya di rumah mereka ada tamu yang akan datang untuk bekerja dengan ayah Mary. Tak lama yang ditunggu pun datang. Ternyata orang itu adalah Shelley. Shelley datang tak hanya untuk menemui ayah Mary, tapi juga ingin bertemu dengan Mary. Tomorrow. Just tell me where. Besoknya mereka pun bertemu di kuburan ibu Mary. Di sana mereka terlihat saling jatuh cinta. Shelley merasakan betul bahwa Mary sangat merindukan sosok sang ibu. Setelah dari kuburan, arah jalan pulang mereka kehujanan dan berteduh di sebuah kuil. Momen romantis itu dimanfaatkan oleh Shelley dengan lembut mencium Mary. Malamnya di rumah Mary, tampak Shelley memberi sebuah surat untuk Mary. Mary yang ditemani Claire pun keluar untuk membacanya. Namun di sana, Mary bertemu dengan istrinya Shelley, yaitu Nyonya Harriet dan anak perempuannya.
Harriet yang tahu hubungan Mary dan Shelley pun menyuruh Mary untuk menjauhi suaminya itu. Namun Mary yang menyangkal pergi meninggalkan Nyonya Harriet. From Percy. Suatu malam ketika makan dengan Shelley di rumah Mary, Shelley memberitahu bahwa ia sudah mempunyai istri. Yap, mendengar itu Mary pun kecewa karena baru mengatakannya. Setelah dari makan malam itu, Shelley meyakinkan Mary bahwa ia mencintai Mary dan sama sekali tak mencintai istrinya. Hah, cemana kau nih bang? Yap, tentu saja Shelley tak mempercayainya. Setelah itu, di kamar terlihat Mary berjanji akan mengajak Claire pergi dari sana suatu saat nanti. Saat pagi tiba, ibu tirinya tiba-tiba menyindir Mbak Mary seorang pelakor hingga membandingkannya dengan ibunya. Tentu saja mendengar itu Mary marah lalu pergi ke kamarnya. Get me away from my desires. Di kamarnya, Mary membaca surat dari Shelley dan merasa bahwa ia benar-benar mencintai Shelley. Mary pun membawa Shelley ke tempat ayahnya dan memberitahu bahwa mereka akan menikah. Apakah ayah Mary setuju? Namun ternyata tidak sob. Ayah Mary malah murka dan mengusir Shelley dari sana. Melihat keputusan ayahnya itu, Mary memilih untuk kawin lari dengan Shelley. Di tengah malam, Mary pun memutuskan untuk pergi dengan mengajak Claire sesuai janjinya juga bersama Shelley. Mereka akan tinggal di St. Pancras. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai dan memasukkan barang-barang mereka. Hari kedua, tampak Shelley mengeluh bahwa penerbit belum membayar bukunya. Shelley membutuhkan uang untuk menghidupi mereka. Hari demi hari mereka lalui dan Mary pun sambil menulis apa yang ia rasakan. Sampai pada suatu pagi di pasar tampak Mary bertemu dengan ayahnya yang sedang menjual bukunya. Ayah Mary sangat membutuhkan uang. Mary yang menghampiri tampak mereka saling canggung. Karena Mary sendiri mengambil keputusan untuk pergi dari ayahnya dengan lari bersama Shelley. Sepulangnya dari pasar, Mbak Mary melihat Shelley sedang membuat percobaan sains. Mary pun kagum melihatnya. Tak lama, Shelley memberitahu Mary dan Claire bahwa mereka akan pindah ke Bloomsbury karena di sana rumahnya lebih nyaman. Singkat cerita, mereka pun pindah ke Bloomsbury. Mary terus menuliskan perasaannya. Di pagi hari di sebuah taman, Mary memberitahu Shelley bahwa ia sedang hamil. Mendengar itu, Shelley terlihat sangat bahagia. Sementara dari kejauhan, istri dan anak Shelley melihat dan mereka pun langsung pergi. Sementara itu, esok paginya, Shelley memberitahu bahwa penerbit belum membayar uangnya dan Shelley berinisiatif untuk menggadaikan surat tanah ayahnya demi memenuhi kehidupan mereka. Saat itu, Shelley akan mengadakan pesta makan malam untuk merayakan penerbitan buku pertama temannya, yaitu Thomas Hogg. Mereka menyambut Hogg dengan baik. Esok harinya, Hogg datang lagi ke rumah Shelley dan ketika itu Shelley tidak ada di rumah. Ternyata Hogg mempunyai niat buruk. Di sana Hogg tampak mencoba mencium Mary. Namun tentu saja Mary yang menyadari menolaknya lalu memukul kepala si Hogg ini hingga membuat Hogg pergi. Siangnya ketika Shelley kembali ke rumah, Mary menceritakan apa yang ia alami. Tapi tanggapan Shelley sedikit mengejutkan. Shelley malah tak mempermasalahkan Mary berhubungan dengan siapapun. Namun Mary tetap berkata bahwa Mary hanya ingin bersama Shelley. I was brought into this world to be abandoned, but I am irrevocably alone. Saat malam tiba, Mary agak ngambek. Melihat Mary ngambek, Shelley minta maaf dengan kata-kata indahnya. Bangke. Yap, Mary pun memaafkannya. Malam itu juga mereka pergi ke sebuah pertunjukan Galvanize Me oleh Lord Byron. Jadi Galvanize Me ini adalah pembangkitan organisme biologis dengan kontak arus listrik. Ya, semacam menghidupkan kembali organ yang sudah mati gitulah ya. Di sana, Claire tampak tergoda akan ketampanan Byron. Tak lama, pertunjukan pun dimulai. Di sana, Byron mencoba menghidupkan kata dengan arus listrik. Yap, kata itu pun sedikit bergerak. Pertunjukan itu membuat banyak penonton terpukau. Setelah pertunjukan terlihat, Byron memberikan sebuah surat kepada Claire. Ternyata si Byron juga menyukai Claire. Cusp of conquering mortality. Suatu hari, bayi Mary pun lahir dan diberi nama Clara.
Shelley dan Mary yang bahagia tampak bermain dengan sang anak. Sementara itu, Claire yang melihat mereka bahagia memutuskan untuk pergi dan mendatangi Bang Byron. Malam harinya ketika Mary menidurkan sang anak yang sedang sakit, tiba-tiba Shelley datang dengan panik dan berkata penagih hutang telah datang untuk menagih hutangnya. Tentu saja Shelley yang saat itu sedang sekarat keuangannya tidak bisa membayarnya. Dengan segera mereka pun pindah dengan membawa anak Mary saat hari hujan. Tentu akan sangat beresiko bagi kesehatan anaknya. Ya, benar saja, sesampainya di tempat baru, sakit anaknya tambah parah dan kemudian tak tertolong lagi. Hingga akhirnya anak mereka pun meninggal. Hal itu tentu membuat Mary terpukul dan merasa tidak menjadi ibu yang baik. Hal pahit itu dituliskan di bukunya. Nursed her back to life. Suatu hari, Claire memberitahukan bahwa Lord Byron mengundang Mary dan Shelley untuk menginap di vilanya di Jenewa. Claire juga memberitahukan bahwa ia telah hamil oleh Lord Byron. Singkatnya, Mary dan Shelley tiba di villa Byron. Byron menjelaskan bahwa undangan itu hanya dibuat oleh Claire. Walaupun begitu, Byron tetap memperbolehkan mereka tinggal di sana. Di sana juga ada teman Byron bernama Dr. Polidori yang seorang dokter umum. Malam itu, Byron merendahkan Claire dengan menyebutnya bukan kekasihnya, bahkan hanya gadis penghibur. Mendengar itu, Claire pun menangis lalu kemudian pergi. Sementara itu, Shelley menerima sebuah surat dari London yang berisikan bahwa istrinya sudah mati bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya. Mendapat kabar itu, Shelley tampak sedikit galau. Hari itu Byron mengajak mereka berlomba membuat puisi hantu. Cerita dimulai dari seorang dokter Polidori yang bercerita bahwa ia menulis cerita vampir. Mendengar itu Shelley mengejeknya dan berkata vampir bukanlah hantu men, tapi lebih ke cerita anak-anak. Mendengar itu Polidori kesal lalu memukul Shelley. Tentu saja Shelley yang sedang stres juga memukulnya. Sementara itu, Claire yang sedang menangis di kamar karena tak dianggap oleh Byron tampak didatangi oleh Mary. Tak lama, Mary pun mengucapkan selamat tinggal kepada Byron karena akan pergi kembali ke London bersama Claire dan Shelley. Singkat cerita, mereka pun tiba di London. Malamnya, Mary menyelesaikan tulisan tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia yang baik dan ramah berubah menjadi iblis ketika diperlakukan dengan tidak baik, dan semua penderitaan yang ia alami. Lalu bagaimana hancurnya ketika ditinggalkan anaknya. Mary menuangkan semuanya ke dalam buku itu. Paginya, Shelley membaca apa yang Mary tulis. Shelley berkata itu karya yang luar biasa dan akan membawanya ke grup penerbitan. Namun Mary yang menulisnya sendiri tentu menolaknya. Ia lebih memilih mengantar buku itu ke penerbitan sendiri. Singkat cerita, Mary pun membawa tulisannya ke beberapa penerbit, tapi sayang ditolak. Mary tak dipercaya sebagai penulisnya sebab ia masih muda dan penerbit juga menilai tulisan itu adalah tulisannya Shelley. Sampai pada akhirnya, tulisan Mary diterima di sebuah penerbit grup Lackington dengan syarat tidak akan dicantumkan nama penulisnya. Setelah setuju, Mary pun meminta Shelley yang menulis halaman pengenalannya. Shelley pun menyetujuinya dan buku itu diberi judul Frankenstein atau The Modern Prometheus. Buku Mary pun sampai ke tangan ayahnya. Di halaman depan buku itu terlihat nama ayahnya ditulis sebagai yang menginspirasinya. Diketahui semenjak Mary menolak tulisannya akan diterbitkan oleh Shelley, hubungan mereka menjadi sedikit renggang dan jarang bertemu. Setelah buku Frankenstein menarik perhatian banyak orang, malam itu akan diadakan sebuah pengumuman oleh William tentang siapa penciptanya. William menyebutkan Shelley lah yang menciptakannya. Shelley lantas menjelaskan, ia bukanlah penulis sebenarnya. Penulis aslinya adalah Mary Garwin. Shelley memuji buku itu sebagai karya jenius yang Mary tulis sendiri. Saat itu, Mary yang melihat pengumuman dari kejauhan pun mendekati Shelley. Tampak ia sangat berterima kasih dan ingin bersama lagi dengan Shelley. Rasa cinta Mary tampaknya masih ada. Akhirnya mereka pun hidup bersama lagi hingga memiliki seorang anak laki-laki. Di akhir cerita ditampilkan bahwa buku Mary sudah dituliskan nama penulisnya, Mary Shelley, yaitu gabungan nama Mary dan Shelley. Dengan begitu cerita pun tamat.
Mary Shelley adalah sebuah film romansa tahun 2017 garapan Haifa Al-Mansur dan ditulis oleh Emma Johnson dan dibintangi oleh sederet aktor terkenal seperti Elle Fanning, Tom Sturridge, dan Douglas Booth. Mary Shelley rilis perdana di Toronto International Film Festival 9 September 2017 lalu, sedangkan untuk bioskop mulai 25 April 2018 lalu di Prancis, menyusul beberapa negara lainnya. Film biografi ini direkomendasikan untuk semua perempuan yang senang menulis, khususnya perempuan yang masih merasakan adanya diskriminasi gender dalam karir sebagai penulis. Yap, film ini cocok banget masuk dalam list film tontonan kalian. Dan masuk pada penilaian film Mary Shelley, UBR Entertainment memberikan rating 7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks for watching. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.